Di video kali ini gue akan ngobrolin tentang review yaitu kamera Insta360 One R yang Twin Edition ya teman-teman ya. Halo guys, berkembang bersama gue Koyo di sini. Nah, buat kalian yang pengen lihat kira-kira waktu pembelian kamera ini seperti apa, kamu bisa lihat ya. Linknya ada di description ya teman-teman ya. Jadi waktu gue unboxing barang ini, kira-kira dapat barangnya kira-kira ini dan ini, kamu bisa cek di situ ya. Jadi kita langsung aja ya teman-teman ya. Ini kamu bisa lihat. Ini adalah bentuk kameranya seperti ini teman-teman. Nah, ini Insta360 yang One R. Ini yang versi Twin Edition, dimana dia bisa dilepas pasang ya kameranya ya. Dia berbentuk modular. Jadi di sini ada satu lagi yang kira-kira bentuknya kayak kotak juga. Dia kayak semacam DJI Osmo Action. Jadi di sini mungkin gua akan sedikit ya kayak semacam sekilas membahas. Kamu bisa lihat ya perbandingannya. Untuk secara ukuran memang dia lebih besar sedikit ya kalau dibanding DJI Osmo Action. Lalu di sini kalau untuk layar DJI Osmo Action cukup besar, namun di sini ya bisa dibilang cukup lumayan lah. Di sini kamu bisa lihat ini sudah disupport dengan kemampuan touchscreen. Kalau untuk DJI Osmo Action kamu bisa ada dua layar ya, di mana depan belakang. Namun di sini yang pengen gue bahas secara mendalam adalah kemampuan video 360 derajatnya nih teman-teman. Nah, di sini untuk kapasitas baterainya yang merah ini teman-teman. Jadi dia kalau misalkan kamu gunainnya sekitar 40 menitan bisa lah, masih sanggup ya. Namun untuk pengembangannya dia ada namanya baterai tambahan sih, namanya double booster battery kalau nggak salah. Nah, untuk kualitas gambar yang dihasilkan itu bagus ya. Dia bisa support sampai 5,7K. Dan di situ nanti dari tangkapan yang kamera dual lens ini dia bisa mendapatkan kualitas yang namanya Tiny Planet, lalu Crystal Ball, Ultra Wide, dan Wide. Jadi benar-benar nanti kamu bisa variasiin banyak banget nih fungsinya. Nah, sebelum kita lanjut ke mengenai hal-hal poin apa aja yang gue gunakan, di sini mungkin gue akan ngomongin beberapa hal minus yang gue kurang suka ya teman-teman ya. Tapi baik lagi ini subjektif ya. Ya dalam artian ya ini dari tombol power yang di atas ini teman-teman. Jadi tombol power yang di atas ini dia tuh agak susah kalau misalkan kamu nggak punya kuku. Nah, jadi kalau misalkan ini pegangannya harus mantep banget baru bisa tek gitu. Jadi memang agak-agak alot gitu. Tapi so far ya lumayan lah. Soalnya kan gue punya kuku ya. Lalu untuk selanjutnya adalah kamu bisa lihat nih yang di bagian lensanya. Nah, di bagian lensanya ini membuat gue tuh cukup khawatir untuk menaruh sembarangan. Kenapa? Kalau lecet kayaknya bakal susah untuk menggantinya, replaceable-nya nih teman-teman. Dan kira-kira memang sih kalau untuk aksesorisnya tuh terbilang cukup mahal ya. Sebenarnya sih ada lagi lensa pelapis, cuman tuh sekitar dua lensa ini ya. Untuk yang dua lensa 360 derajat ini tuh sekitar 300 ribuan. Dan untuk dalam paket pembeliannya itu nggak disertain box, jadi gue tuh cukup harus hati-hati. Dan untungnya gue punya kayak semacam tas ya kayak Xiaomi atau GoPro lah, jadi gue lapisin dulu kayak begini. Ini kain bawaannya nih teman-teman. Ini kain kayak semacam kain kacamata ya, tapi ini ada merek Insta360 One Pro nya nih. Ini Insta360 tuh, kamu bisa kelihatan nggak? Coba ya. Nah nih teman-teman, Insta360. Untuk aplikasi penggunaannya kamu pakai namanya Insta360 Studio. Di situ kamu bisa atur nanti namanya keyframe, dimana nanti kamu bisa menampilkan secara VR videonya di YouTube. Misalkan kamu bisa geser kayak pakai jari itu 360 derajat, ataupun kamu bisa tampilkan secara framing biasa yang sifatnya itu entah itu 16:9 atau 20:9. Jadi konsepnya nanti kamu bisa atur-atur. Dan untuk kualitas gambarnya sih sebenarnya bagus ya. Jadi dia itu tajam, terus saturation juga bagus, dynamic range-nya juga bagus. Cuman memang kalau untuk penggunaan gua di bidang properti, yaitu nanti kamu bisa cek nih videonya ada di link description ya. Ya bisa dibilang kalau untuk kamu pakai HP kualitasnya itu cuma bisa 1080, dan kalau di 1080 itu kurang bagus. Jadi kalau misalkan kamu punya klien atau teman mau melihat, gue sarankan itu lihat pakai komputer atau laptop, pokoknya pakai Windows lah, dimana dia bisa support browsernya sampai 5,7K. Jadi di situ baru bisa bilang memang ya lumayan bagus lah, walaupun nggak sebagus kita lihat di komputer saat kita edit ini sih. Jadi makanya gue banyak tentang yang namanya tema ngobrolin di channel gue yang properti itu teman-teman. Oke, terus di sini juga ada fitur yang gue suka, yaitu fitur efek-efeknya.
dimana kamu bisa buat cloning, destroy, jadi kayak semacam efek kayak Pikachu atau misalkan The Flash gitu. Terus juga ada efek kayak Tiny Planet, kayak ada banyak deh, ada kayak Shadow Clone, dimana itu efek-efek yang biasanya kalau misalkan pakai komputer itu pakai After Effects itu butuh komputer yang berat loh. Sementara gue cuman pakai yaitu kamera ini dan satu HP gue yaitu Redmi Note 7 Pro itu bisa ya, walaupun memang untuk loadingnya standar lah kalau gue bilang ya, mungkin sekitar 5-15 menit tergantung itu berapa durasi perekaman dan efeknya nih teman-teman. Tapi so far sih gue puas, apalagi yang untuk Shadow Clone ya, itu gue tuh sebelumnya kayak semacam punya keinginan buat shadow clone yang buat sambil motion. Nah di sini bisa. Jadi shadow clone yang sambil motion ini pengertiannya nggak cuman kamu mereplikasiin cloning kamu, tapi ada namanya pergerakan motionnya, dan itu bisa 360 derajat. Itu keren banget sumpah. Nah untuk video-video contohnya kamu bisa lihat ya. Ini gue tampilin berikut ini ya teman-teman ya. Nah sebelum penutup, gue pengen kasih tahu juga ke kalian, ini stick ini kalau misalkan kalian pakai, jadi kelihatannya tuh kalian nggak magang stick nih. Ini salah satu keunggulan software yang bisa dibilang ya, ini salah satu keunggulan untuk kamera action ya. Ini termasuk kamera action dan stabilnya itu stabil parah sih kalau menurut gue. Lalu kalau untuk yang gue belum ceritain lagi adalah ini tuh bisa nyelam dalam air, tentunya dengan aksesoris khusus ya temen-temen ya. Kalau misalkan kalian mau misalkan langsung ya udah built-in, itu ada namanya Insta One X2. Jadi Insta 360 One X2 itu dia udah otomatis dia bisa nyelam ke dalam air. Tapi so far sih dengan kecil seperti ini ya cukup oke ya nggak teman-teman? Nah menurut kalian kira-kira dari beberapa pembahasan tadi yang sudah disebutkan dan video-video contoh hasil dari kamera ini, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kamera ini menarik untuk kalian miliki? Nah sebelumnya di sini gua nggak disponsorin ya, jadi ini murni adalah review gua pribadi. Jika kalian suka tentang pembahasan gua barusan, jangan lupa kalian kasih like, share, dan komen ya. Kalian tulis di kolom komentar bagian apa yang kalian suka. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah. Dadah.